semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya ya. Oke, ada seseorang yang saat ini lagi kebingungan ya, gimana sih caranya bisa ini hubungan kamu sama dia ini bisa berjalan dengan baik, bisa bagus, kehidupan kedepannya ya. Dia udah merasa nyaman banget bersama dengan kamu. Dia juga sebetulnya ada kecurigaan sih ya beberapa lama ini terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada diri kamu. Kamu ini udah punya pasangan belum sih? Kamu ini single bukan sih ya? Karena selama menjalin hubungan sama kamu susah banget ya buat ketemu sama kamu, dan orang ini juga masih belum bisa move on, guys. Sebetulnya dia juga udah nggak mau mengejar kamu, tapi dia seperti kayak seakan-akan tuh ada harapan gitu loh ke depannya hubungan kamu sama dia ini akan lebih harmoni, apa ya, kayak gini ya, kayak dia mikirnya mungkin sekarang-sekarang belum bisa, tapi nanti ke depannya mungkin akan bahagia, mungkin akan berjalan seperti apa yang dia mau. Jadi dia ngerasa ada apa sih sebenarnya sama kamu ya? Kok susah banget untuk bertemu dengan dia, sedangkan dia selama ini tuh kayak menunggu kamu tanpa membuka hati ya untuk orang lain. Dia udah jatuh hati sama kamu, tetapi di sini dia nggak bisa mikir dengan logikanya, kenapa, ada apa sih sebetulnya dengan diri kamu kalau memang kamu single, kenapa susah banget buat bertemu, susah komunikasi. Kalau kamu memang ada sesuatu, kenapa sih nggak bicara biar nggak ngegantung gitu ya. Perasaan dia tuh kayak kayak ngerasa tuh dikasih harapan tapi semu gitu harapannya, dan dia juga mengkhawatirkan keadaan dia karena sudah tidak baik-baik saja sebetulnya. Dia benar-benar gini loh guys ya, bukannya masalah kamu ini istimewa, kamu ini punya kelebihan ya, tapi udah jatuh hati sama kamu orang ini. Ya, walaupun dia seperti ini loh, jungkir balik gitu ya, ngejar kamu, nunggu kamu, tapi dia masih sedia, masih apa ya namanya tuh, masih nggak pergi gitu, nggak cari orang lain, masih stay buat kamu, perasaannya, energinya. Dan di sini juga ngerasa aneh, kenapa sih kok kamu bisa tega memperlakukan dia kayak gitu? Kalau memang kamu sudah ada yang punya ya kenapa nggak terus terang gitu? Jangan ini bilangnya mungkin kamu nggak jelas gitu ya, dan dia masih mandang kamu ya karena dia mencintai kamu gitu ya. Sosok ini ya masih bertanya-tanya lah dalam batinnya, dan dia juga sering mencari tahu. Jadi pandangan dia itu kemana-mana, apakah kamu ada orang lain, apakah kamu punya pasangan, atau apa ya ya masalahnya ya kok bisa sampai sesulit ini untuk bertemu, kayak ngegantung gitu loh ya. Pengen pengen ada pertemuan gitu ya. Mungkin kalian udah pernah dulu ini bertemu ya, kamu sama dia sudah pernah menyatu gitu ya, dan kemudian inilah yang membuat dia sampai dengan detik ini tuh ya nggak bisa gitu ya melepas kamu, belum bisa dia nih tergoda oleh orang lain. Kenapa? Dia udah puas sama kamu. Nah, kemungkinan besar pada saat kamu sama dia bertemu ini ya, ini adalah kesan-kesan yang baik yang dia ambil dari pertemuan itu yang membuat dia ini sini kecanduan sama kamu ya. Susah buat dia move on ataupun kayak ninggalin kamu. Aneh ya orang ini ya, padahal udah tersiksa sama kamu, nggak dikasih ketemu, mungkin telepon juga udah susah juga buat dilakuin gitu ya, tapi dia masih stay di kamu, tapi dia masih setia buat kamu, tapi kamu juga seperti kayak ngasih harapan banget sama dia. Makanya di sini dia sabar, dia tenang, dia nggak berpikir aneh-aneh, dan hatinya juga kayak mendukung kamu lah kalau kamu sikapnya seperti itu sama hubungan ini ya. Sampai dengan detik ini dia masih apa ya, kayak menaruh kamu itu di apa ya, kayak ya pokoknya yang terbaik lah gitu ya, yang dia pernah temui, sosok yang istimewa. Istimewa di sini mungkin lebih kayak kamu tuh bisa memuaskan dia gitu,
Mungkin kamu menghormati dia, menghargai dia, kebaikan-kebaikan kamu bukan dari harta, bukan dari pemberian ya, tapi pada saat pertemuan itu loh, kamu bisa membuat dia ini kayak kesannya tuh seperti dihargai dan senang gitu. Jadi ada kepingin balik lagi ketemu, pengen balik lagi ngobrol gitu ya guys ya. Ninggalin kesan yang baik gitu membuat dia ini ya itu ingin sekali bertemu lagi dengan kamu. Dan di sini dia kayak gue nggak mau cari yang lain udah sama kamu gitu ya, sama kamu aja dia udah puas banget, udah bahagia banget, mungkin sesuai dengan kriteria dia banget kamu itu. Ya memang harapan dia sih selama ini ya pengen bareng-bareng sama kamu, pengen hidup sama kamu, cuman kok jalannya lambat ya, kayak terhenti. Ini semua sih disebabkan karena mungkin ketidakpastian dari kamu. Kalau dia sendiri sih udah ready ya guys ya, mau jalannya ke pernikahan atau mau bagaimana ini, mau putus ya tinggal ngomong gitu ya. Dia sih bagaimana kamunya aja gitu. Karena kalaupun kamu memutuskan dia gitu ya, dia kayak gini loh guys, nggak bakalan ninggalin kamu kecuali kamu bilang kamu ada pasangan, mungkin aja dia bakal ngejauh gitu ya. Orang ini punya ego yang besar loh, egonya tinggi banget, dia kuat orangnya ya, kuat banget. Kalau kamu bilang kamu punya pasangan, dia bakal serta-merta meninggalkan kamu. Tetapi di sini karena ketiga kartu ini muncul, sepertinya tidak memberikan informasi tentang status ya, bagaimana kehidupan kamu yang asli gitu. Jadi di sini dia kayak masih berharap banget. Ini loh, dia harapannya tinggi loh sama kamu, besar banget ya. Kepingin menyegerakan pernikahan gitu, pingin ada komitmen nih orang, punya komitmen ini orang sama kamu ya, tapi jalannya lambat di sini. Dia kayak ngasih kamu waktu, ngasih kamu kesenangan ya. Jadi gini, terserah kamu gitu loh ya. Yang jelas hubungan ini pasti akan menuju ke tujuan yang kalian sudah rencanakan gitu ya di awal perjalanan hubungan ini. Nah, seperti itu sampai dengan detik ini ya, orang ini kayak semangat terus walaupun dia juga bertanya-tanya, "Kok susah ya buat bertemunya?" Tuh, ya kan? Dia juga ada perasaan curiga sih, tapi karena perasaan cintanya besar ya sama kamu ini dan juga terkalahkan dengan rasa rindunya, dia nggak pernah loh nanya, "Sebenarnya kamu kenapa sih? Kok gimana sih?" Dia pingin sebetulnya. Nah, ya, harapan dia sih kamu bisa memberikan informasi dengan jelas tentang apa yang ada pada diri kamu. Ya, karena di sini dia udah kebucinan banget. Harapan dia memang sudah bulat ya. Ada untuk kamu gitu loh. Dia itu nggak mau mungkin pindah ke lain hati lagi dan dia juga tidak mau berkhianat ataupun juga ingkar janji sama kamu. Dia udah berjanji nih dalam batinnya ya untuk tetap menunggu kamu sampai kamu benar-benar bersedia. Ya kemungkinan ya ada kekecewaan yang pernah dilakukan gitu ya sama dia. Di sini kayak dia ini ngalah gitu loh. Oh iya masalah gua sih tadinya gitu ya. Takutnya ya dia di sini juga ada yang bikin kamu ini aman, tidak melangsungkan pernikahan, aman, tidak ketemu sama dia. Mungkin karena dia pernah berbuat salah. Jadi ini adalah hukuman buat dia ya dari kamu, tapi dia kayak nerima gitu. Meskipun begitu emang dia ada pemikiran sih, apa karena masalah dari gue ya gitu ya. Jadi dia di sini aman-aman aja kamu, karena dia mikirnya ya dia yang salah gitu, ya. Dan sampai dengan detik ini, dia masih belum bisa beranjak pergi, bahkan dia juga tidak bisa mundur di dalam hubungan ini. Dia mau maju ya, bagaimana keputusan kamu, kalau kamunya udah jawab sih dia udah. Gitu ya guys ya. Kalau kartu ini muncul, ini sebetulnya orang ini lagi nunggu keputusan kamu, lagi menunggu, apa sih yang bakal kamu ungkapin gitu yang sebenarnya. Tapi kalau kamu memang marah karena perbuatan dia atau memberi hukuman karena, perbuatan dia atau memang terhenti gitu ya hubungan ini karena apa yang pernah dia lakukan gitu sebelumnya, ya dia di sini kayak takut juga gitu loh mempermasalahkan karena dia punya masalah. Kemudian itu yang membuat dia nggak pernah bicara yang menyinggung perasaan kamu dan dia juga nggak bisa mundur guys. Orang emang udah suka banget sama kamu. Nih lo kartu ini loh, ini kartu memuaskan. Jadi kamu tuh memberi kepuasan sama dia. Iya, entah pada saat bertemu itu kamu memang terlihat menawan ya dari ujung kaki sampai ujung rambut, terus kamu juga mungkin berduit atau gimana, itu yang bikin dia ini kriteria gua nih, ngepas, pas banget gitu porsinya. Itu yang bikin dia tuh nggak bisa loh buat ninggalin kamu, udah
jatuh cinta. Percaya banget gitu loh kamu aslinya memang seperti itu gitu ya. Dia nggak akan bisa membayangkan kalau kamu ini punya pasangan atau gimana. Mungkin dia bisa stres ataupun juga bisa, membanting-banting barang ya. Orang ini keras loh guys. Kalau ketahuan kamunya kurang ajar ataupun juga, apa ya, brengsek gitu ya, kamu bisa main pukul, orang ini keras banget. Karena dia nggak, apa ya, nggak ingin, penantiannya ini disia-siakan dan dikhianati. Ya kemungkinan besar ya dia masih bertahan di sini ya karena cinta. Apalagi coba yang dia inginkan? Nggak ada, dia pengen kamu banget. Ada loh orang yang kayak gini nih. Ya, oke, dia Sagittarius, dia Pisces, Virgo, ya, Pisces dan Aries. Sosoknya keras banget ya, nggak mau tahu pokoknya kalau udah cinta ya maunya ya kamu aja. Kecuali mungkin ada yang lebih dari kamu, tapi nggak ada. Selama kamu sama dia nggak bertemu, tidak ada yang bisa menyamai, gitu ya. Menurut dia kamu udah sempurna seperti apa yang dia inginkan, makanya dia tidak bisa pergi dari kamu meskipun di sini kamu dan dia itu kayak banyak halangan banget. Dia tuh penasaran gitu loh, kenapa nggak bisa ketemunya itu ya. Dan di sini dia masih menunggu. Kalaupun memang ada sesuatu yang mengganggu ya dia di sini mencoba untuk menetralkan lewat ibadahnya. Jadi kayak mikir yang positif-positif aja, dan juga dia mungkin ada yang nasehatin nih, entah orang tuanya atau mungkin dia punya kakak atau punya orang yang sering ngobrol sama dia tentang masalah kalian. Di sini juga dia seperti kayak lebih tenang ya. Jadi tidak banyak tuntutan kepada kamu, tapi yang jelas sosok ini energinya menunggu kamu, ingin sekali ada pertemuan di antara kamu sama dia. Yang jelas kalau kamu nggak jujur tentang status kamu ya, ya orang ini ya akan terus begini, mencuri-curi waktu pun juga nggak aman kan buat kamu. Dia sendiri sangat menginginkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Ini orang serius loh guys, komitmennya kuat banget. Meskipun kamu misalkan ya beda agama, nggak direstui orang tua, ini orang main apa ya, kayak dikasih tahu sama kamu, "Sabar ya, jangan dulu ya, belum dapat restu." Diem dia, orang sayang sama kamu nurut gitu. Diomongin apa nurut gitu, tapi orangnya sebetulnya aslinya keras banget, dan hubungan ini tuh kayak dia yang ngatur, dia yang ngendaliin. Kamu tuh harus nurut sama dia, kamu tuh harus patuh lah gitu ya dengan aturan-aturan yang dia buat. Tapi pada saat seperti ini dia tuh nurut sama kamu. Duh, nggak bisa ketemu atau karena memang kamu ada halangan, ada rintangan, mungkin kamu ada pasangan, ada anak atau apa, tapi di sini ya dia ngerasa dia yang salah, jadi dia nggak bisa memaksa kamu. Tentang perasaan seseorang ini kepada kamu. Oh, jadi orang ini udah pernah pergi ya, ninggalin kamu ya. Orang ini udah pernah pergi ninggalin kamu ya karena nggak jelas juga, mungkin agak susah ketemu aja sih sama komunikasi, sebetulnya itu yang membuat dia juga pada akhirnya kesel, dongkol dengan hubungan ini seperti tidak ada perkembangan. Jadi mungkin pernah ya dia melakukan kesalahan ini dan makanya di sini dia kayak ada hangman. Ya, dia kayak ada salah juga. Jadi nggak bisa sekarang tuh kalau dia keras ya kamu bisa, ya jawabannya tuh bisa memutarbalikkan fakta ya, sehingga dia lebih memilih untuk mengalah. Ya dia pernah pergi dari kamu nih, nggak pernah bicara, berapa lama tidak komunikasi, ini membuat kamu teringat dia dengan kesalahannya dia ini, dan kamu jadikan sebagai suatu alasan mungkin untuk menutupi kebenaran tentang apa yang terjadi pada diri kamu dalam kenyataan. Kamu mungkin sudah punya pasangan, sudah punya anak, tapi kamu tidak bisa mengatakannya kepada dia ya karena kamu takut kehilangan dia. Sedangkan dia di sana pun juga sebetulnya ingin memberikan pelajaran sama kamu. Jadi kepergiannya ini bukan tanpa alasan, tapi juga karena komunikasi dan hubungannya nggak jelas yang membuat dia juga ingin meninggalkan kamu. Tapi bukan
sebenarnya keinginan dan perasaan dia ingin meninggalkan kamu untuk mengecewakan kamu, tapi ingin sedikit memberikan pelajaran ataupun memberikan ketegasan kepada kamu seperti apa sih sebetulnya diri kamu dan maunya bagaimana hubungan ini gitu. Jadi dia melakukan hal tersebut kepada kamu. Ya, memang sebetulnya perasaan dia emang nggak bisa ya buat menyudahi hubungan sama kamu. As of Cups guys, cintanya udah gede banget orang ini, harapannya kayak, ya Tuhan ya kamu tuh kepingin banget dia nikahin gitu ya. Bingung dia juga kenapa ya sebetulnya, ada apa sih dengan kamu? Dia meminta sebetulnya di sini, mungkin kalau kamu belum bersedia ya dia memberikan kesempatan itu buat kamu mikir-mikir, tapi dia sering banget mengajak kamu ya, mengajak bertemu, mungkin mengajak menikah, tapi ada aja ya alasan, ada aja, ya yang membuat hubungan ini pada akhirnya belum menikah. Ada aja gitu jalannya buat kamu selamat untuk belum menikah dengan dia ya, untuk tidak menikah dengan dia. Tapi dianya happy-happy aja sih gitu ya, karena juga mungkin ya dia punya pasangan juga gitu ya. Jadi di sini aku ngerasa kayak dua-duanya manipulatif. Ya, kedua-duanya ini kayak menyimpan rahasia sih sebetulnya, tapi emang perasaan dia sama kamu menggebu-gebu loh guys. Apa ya, sampai tumpah-tumpah, campur aduk, ya kangen, ya sayang, ya cinta, udah jadi satu deh intinya ya guys ya. Pengen ketemu sama kamu, ingin melangsungkan pernikahan sama kamu, atau kamu harus bilang sejujurnya biar dia tuh bisa pergi ninggalin kamu. Emang sih ini akan sulit buat dia pergi dari kamu, tapi kejelasan ini akan membuat hidupnya juga lebih jelas karena dia sangat berharap banget kamu adalah rumahnya, kamu adalah tujuan terakhirnya dia ya, karena dia sekarang mungkin usianya sudah dewasa, sudah tua gitu ya, jadi dia udah nggak punya arah lagi mau kemana, cuman kamu orang satu-satunya yang dia harapkan, yang bisa jadi apa ya, kebahagiaan buat dia di hari tuanya. Di sini kayak udah capek gitu loh guys ya, dia itu ngejalin hubungan dengan orang lain, udah dapetin kamu yang sempurna, yang apa, yang pas dengan seleranya dia gitu. Makanya di sini dia bertahan, dan kalaupun kamu bicara kemungkinan besar dia akan ninggalin kamu. Meskipun itu lambat ya buat dia sembuh, buat dia move on, tapi yang jelas ada kejelasan lah supaya dia ini bisa eh memperbaiki lah perjalanan dia untuk masa depan. Biar dia bisa menelusuri lagi salahnya di mana, bagaimana cara mengobatinya setelah ada kejujuran dari kamu. Yang jelas kalaupun gitu ya masih bisa bersama dengan kamu, ya dia akan bersama dengan kamu. Ya aku ngerasa memang orang ini sampai dengan detik ini mengemis banget ya perhatian dari kamu, dan juga mungkin meminta konfirmasi lah ya untuk kelanjutan hubungan kalian berdua ya. Dan di sini aku ngerasa memang kamu banyak memberi cinta kasih, bahkan mungkin juga membahagiakan dia lewat materi. Makanya kenapa dia berharap banget hubungan ini bisa langgeng, bisa sampai ke pernikahan. Tetapi ya teman-teman, kelanjutannya akan seperti apa, sebetulnya hati dia sedang terluka banget. Kemungkinan ya sekarang ini dia lagi sakit hati juga, entah karena dia mengetahui sesuatu tanpa bicara dengan kamu atau gimana nih. Yang aku rasa di sini emang dia sedang terluka nih. Sakit hati banget sih sama perjalanan hubungan kamu sama dia. Ada rasa cemburu, ada rasa tidak terima, kecewa, intinya gitu guys. Ya ada kekecewaan. Bukan berarti ada orang ketiga atau gimana ya, tetapi dia kecewa banget gitu sama sikap kamu. Ya ini dia nggak mau dibilang dia sangat kekeh pengen sama kamu karena uangmu, karena perhatianmu, bukan karena fisikmu, tapi emang dia udah sayang banget sama kamu. Bahkan kalau kamu nggak ada telepon, tidak ada perhatiin dia, dia sedih guys, sedih banget, dia energinya melemah. Makanya kenapa dia selalu kayak apa ya, kayak merendahkan harga dirinya lah untuk bisa mendapatkan perhatian kamu. Dia kecewa guys sekarang, sedih. Kayak itu loh, kayak nggak dianggap sama kamu. Kalau emang kamu ada orang lain ya
bilang jujur gitu. Dan di sini ada Wheel of Fortune ya, hubungannya bakal lama sama kamu. Masih belum tahu kapan dan di mana kalian ini akan melangsungkan pernikahan dan kapan kalian juga misalkan harus memutuskan untuk berpisah. Jadi kayak masih terus ya, energinya tuh apa ya, bisa ya seperti itu ya gitu loh. Bisa ya kayak dia ini percaya sama kamu kalau kamu ini memang nggak ada siapa-siapa, kamu ini nggak ada masalah apa-apa, nggak mau kehilangan kamu, kesepian dia. Udah gimana ya, kayak udah ketergantungan bahagianya itu ya dari kamu. Kemungkinan besar ya dia nggak ngedapetin apa yang dia pengen dari sekelilingnya dia, ataupun dari orang yang mungkin bisa jadi bisa membahagiakan dia ya selain kamu. Tapi dia memikirkan tidak ada orang yang sesempurna kamu dalam membuat dia ini bahagia, membuat dia ini berharga di dalam kehidupan ini. Dan kamulah orang yang satu-satunya menghargai dia, menghormati dia, dan merasakan dia itu berharga sebagai sosok manusia gitu ya guys. Ya ampun, sedih bener orang ini. Jadi bukan karena kamu ini punya kelebihan dalam hal keuangan, tubuh, ataupun juga mungkin karir, tapi memang cara kamu memperhatikan dia, cara kamu memperlakukan dia itu benar-benar seperti layaknya seorang pasangan yang menghormati, menghargai keberadaan dia, sehingga itulah yang membuat dia bertahan walaupun dia sangat kecewa ya dengan yang ada di dalam pemikiran kamu, bagaimana jalan pikiran kamu di dalam hubungan ini. Seperti itu ya guys ya. Oke, ini zodiak dari Taurus. Ada Sagittarius, Pisces, Libra, Libra, Gemini, Pisces lagi, Gemini, Scorpio, Cancer, Pisces, dan ada Aquarius. Dan kita lihat tanggal lahirnya guys, ada 3, 6, 8, 1, 7, 4, 12, 8, 5, 9, 3, 2, 11, 1. Dan kita lihat bagaimanakah selanjutnya jika kamu mengatakan bahwa kamu punya pasangan. Apa yang akan terjadi? Apakah yang akan ada di dalam hubungan ini? Cerita apa? Dia bersedih guys. Susah move on ya Tuhan, liatin. Karena selama ini kamu udah dibayangin bakal bahagia sama dia nanti sampai tua. Waduh, dia bakalan susah move on guys. Dia akan kehilangan kamu, itu yang pertama ya. Dia akan kehilangan kamu meskipun dia mungkin terlihat bahagia dengan kejujuran kamu, tapi di belakang dia sangat banyak kesedihan. Mungkin kalau perempuan ini banyak nangis ngelihat semua kenangan-kenangan yang ada di antara dia dengan kamu ya. Dan ini dia bakal benci sama banyak hal ya, terutama mungkin juga pada orang-orang yang berdusta. Ya, dia banyak kesel. Pokoknya nanti dia banyak perubahan karakter, dia bakal banyak sebel sama orang-orang, terus jadi komentator tertajam gitu ya. Bagaimana cara dia nanti komen, kayak teman-teman nih komen di kolom komentar, karena kamu pernah ngerasain sakit hati, pernah dihianati, pernah disakiti, kata-katanya tajam, kata-katanya kotor. Nanti dia seperti itu akan mengumpat di belakang kamu ya. Dia akan terus mengingat kejadian yang ada di antara kamu sama dia. Jadi apa yang pernah kalian alami itu berdua diingat terus sama dia, karena emang harapan dia kan bisa bahagia sama kamu ya. Dia akan selalu terbayang-bayang sama wajahmu, perkataanmu, suaramu, semua hal yang pernah kamu ucapkan kepada dia, dan dia bakal banyak murung. Yang lebih kejamnya lagi adalah mungkin dia ceplas-ceplos ya, banyak nyakitin orang, ngomongnya banyak melukai orang lain. Dan di sini dia bakal kecewa guys. Di sini akan susah move on, dia bakal merundung kayaknya sih guys. Ya, kayak bersembunyi dari kamu gitu ya, akan menghilang. Seperti itu. Kita lihat untuk inisialnya guys. Di sini ada B, ada BT, E, K, L, M, C, N, G, Q,
D, S, W, X, F, H, dan R. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian diberikan kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa klik tombol like-nya. See you next video. Bye-bye.